Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan nomor NIM 2514090033. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi umat Islam setelah kematian Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kondisi umat Islam mengalami masa-masa yang penuh tantangan dan perubahan. Pada awalnya, kematian Nabi Muhammad SAW menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi umat Islam, dan umat Islam merasakan guncangan, mengingat beliau adalah sosok sentral yang menjadi panutan dan tempat bertanya. Tak lama kemudian, muncul perpecahan dan pemberontakan dari beberapa suku Arab yang melepaskan diri dari Islam, serta munculnya nabi-nabi palsu yang mencoba merebut kekuasaan dan mengancam persatuan umat Islam. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, umat Islam berhasil mengatasi pemberontakan ini dan memfokuskan diri pada konsolidasi internal serta ekspansi wilayah. Semangat jihad dan dakwah terus membara, memungkinkan Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Selain itu, umat Islam juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban, memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan dunia di berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemilihan Khulafaur Rasyidin. Sistem pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin tidak mengikuti pola yang seragam, tetapi didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan di antara tokoh-tokoh penting umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui musyawarah yang diadakan oleh kaum Muhajirin dan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebelum wafatnya, dengan harapan dapat menghindari perpecahan. Selanjutnya, Utsman bin Affan dipilih melalui sebuah dewan syura yang beranggotakan 6 orang sahabat utama yang ditunjuk oleh Umar sebelum wafatnya. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah Utsman wafat melalui baiat atau janji setia yang diberikan oleh mayoritas umat Islam di Madinah. Dengan demikian, sistem pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin menekankan kepada musyawarah, kesepakatan, dan baiat dari umat Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas inti dari materi ini, yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama merupakan periode krusial dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fokus utama Abu Bakar adalah menstabilkan kondisi internal umat Islam yang menghadapi berbagai tantangan besar. Beberapa suku Arab murtad atau keluar dari Islam dan menolak membayar zakat. Sementara itu, muncul pula nabi-nabi yang mengklaim diri sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dengan tegas menghadapi tantangan ini melalui serangkaian peperangan yang dikenal sebagai Perang Lidah. Selain itu, Abu Bakar juga melanjutkan proyek pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang dimulai pada masa Nabi Muhammad, yang kemudian menjadi mushaf standar yang dikenal hingga saat ini. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, sekitar 2 tahun, Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam dan meletakkan dasar yang kuat bagi perkembangan Islam selanjutnya. Yang kedua yaitu pada pemerintahan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua merupakan periode ekspansi dan konsolidasi yang luar biasa dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas secara signifikan, mencakup sebagian besar Jazirah Arab, Persia, Suriah, Mesir, dan sebagian besar Afrika Utara. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan visioner. Ia mendirikan sistem administrasi yang teratur, termasuk pembentukan dewan-dewan, pengangkatan gubernur, dan pengaturan keuangan negara.
Umar juga menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian tunjangan sosial, dan pengaturan sistem perpajakan yang adil. Selain itu, Umar sangat memperhatikan penegakan hukum dan keadilan, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab dianggap sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam, di mana Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga merupakan periode penting yang ditandai oleh ekspansi wilayah yang terus berlanjut serta pencapaian monumental dalam standarisasi Al-Quran. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Afrika Utara, Persia, dan bagian Asia Tengah. Kontribusi terbesarnya adalah pembukuan dan standarisasi Mushaf Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang bertujuan untuk menyatukan bacaan dan menghindari perbedaan di kalangan umat Islam. Namun, paruh kedua masa pemerintahannya diwarnai oleh gejolak politik dan ketidakpuasan dari beberapa kelompok, terutama terkait tuduhan nepotisme dalam penunjukan pejabat dan pengelolaan harta negara. Ketidakpuasan ini akhirnya memuncak dengan pemberontakan dan pembunuhan Utsman, yang menjadi pemicu awal konflik internal besar dalam sejarah Islam. Yang terakhir yaitu pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat merupakan periode yang penuh dengan konflik internal dan gejolak politik yang mendalam. Setelah pengangkatannya menjadi khalifah, Ali menghadapi tantangan berat dari pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, termasuk Aisyah. Konflik ini memuncak dalam Perang Jamal dan Perang Siffin, yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Selain itu, muncul pula kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Ali karena menolak tahkim dalam Perang Siffin. Meskipun Ali berusaha keras untuk menjaga persatuan dan keadilan, masa pemerintahannya diwarnai oleh pertumpahan darah dan ketidakstabilan politik yang akhirnya berujung kepada pembunuhan Ali bin Abi Thalib oleh seorang anggota Khawarij. Masa pemerintahan Ali menjadi salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah Islam yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan politik dan teknologi Islam. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang terbesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.